Hai Zofilia, selamat datang kembali dalam program yang bakal menyajikan film-film recommended, apalagi kalau bukan di Zofil, Zona Film. Nah, seperti biasanya nih, di sini aku akan memberikan film-film recommended yang bagus dari berbagai belahan dunia dan berbeda genre setiap episodenya. Tapi bukan cuma sekedar rekomendasi doang, seperti biasanya nih, aku akan memberikan salah satu fakta menarik dari film yang akan aku rekomendasiin. So, Zofilia, stay tune terus ya! Oke Zofilia, di episode kali ini aku akan memberikan rekomendasi film yang bergenre horor Indonesia. Nah, pastinya Zofilia juga tahu kalau film horor Indonesia nggak kalah bagusnya nih sama film horor dari luar. Nah, di urutan kelima ada film Rumah Dara. Film ini merupakan film horor yang nggak biasa nih dengan film horor-horor yang biasanya ditayangkan. Film ini merupakan film horor bergenre thriller yang menceritakan tentang sepasang suami dan istrinya yang sedang mengandung bersama dengan teman-temannya menuju ke Bandung nih, dan di perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maya yang mengaku bahwa ia habis dirampok. Nah, di sana akhirnya mereka memberikan pertolongan dan mengantarkan Maya ke rumahnya. Sesampainya di rumah Maya, mereka disambut oleh ibunya Maya yang bernama Dara. Dan mereka akhirnya masuk dan diajak makan malam di sana. Nah, setelah mereka makan malam, terus dimulailah pertumpahan darah. Mereka di sini malah semacam ditumbal. Jadi mereka itu kayak dibunuh oleh anggota keluarga dari ibunya Maya yang bernama Dara ini. Dan di film ini cukup sadis karena banyak adegan-adegan yang lumayan sadis gitu loh, Zofilia. Mungkin Zofilia bisa lihat trailernya di sini nih. Kita mau ke Jakarta. Kalau kalian ke situ, pasti lewat sih. Ini yakin jalannya bener? Kesakitan kamu sekarang. Takut, Astri. Di urutan keempat ada film Sebelum Iblis Menjemput. Film ini merupakan film yang diperankan oleh Chelsea Islan yang bernama Alfie, di mana ayahnya ini melakukan pemujaan setan untuk mendapatkan kekayaan. Dan di film ini diceritakan bahwa ibunya meninggal dan ayahnya Alfie ini menikah dengan seorang wanita yang memiliki 2 anak bernama Laksmi. Dan di film ini akhirnya si Alfie menyadari bahwa ayahnya ini sedang jatuh miskin dan mengalami penyakit yang misterius. Dan juga akhirnya ayahnya ini meninggal dunia. Sampai meninggal dunia ini nggak wajar, Zofilia. Terus untuk mencari tahu penyebabnya kenapa si Alfie ini akhirnya mengunjungi salah satu villa yang dimiliki oleh ayahnya ini. Namun setelah nyampe di sana, si Alfie ini malah bertemu dengan Laksmi bersama dengan kedua orang anaknya ini. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menetap dan bermalam di villa tersebut. Nah, kemudian setelah mereka di villa tersebut, mereka mengalami kejadian-kejadian yang aneh setelah salah satu pintu terlarang dibuka di villa tersebut. Mungkin Zofilia bisa lihat trailernya di sini ya. Halo, Alfi. Ini Maya. Papa sakit. Rumah sakit. Alfi, hai. Mama mau coba cari aset papa yang mungkin masih disimpan di villa puncaknya. Lo juga udah lama gak kesana kan?
Nah, Zofilia, di urutan ketiga ada film Suzana Bernafas Dalam Kubur. Film ini merupakan film yang di-remake dari era 80-an yang dibintangi oleh Luna Maya dan Herjunot Ali. Film ini mendapatkan antusias sehingga meraih 3,3 juta penonton. Dan di film ini merupakan film yang mengisahkan tentang suami dan istri yang bernama Satria dan Suzana akhirnya mendapatkan momongan atau memiliki bayi yang dikandungi oleh Suzana. Namun naas sekali bahwa di sini Suzana dibunuh oleh orang-orang yang memiliki rasa dendam terhadap suaminya yang bernama Satria. Nah, ketika dibunuh, Suzana ini bukannya mati ataupun meninggal, malah dia menjadi sesosok sundel bolong. Dan di film ini dikisahkan bahwa sundel bolong ini yang bernama Suzana ini akhirnya ia menggentayangi orang-orang yang membunuhnya. Dan kelanjutannya Zofilia bisa lihat dari trailer yang ada di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi arwah penasaran yang kuat. Oke Zofilia, di urutan kedua ada film Perempuan Tanah Jahanam. Maya yang diperankan oleh Tara Basro di sini mengalami permasalahan di pekerjaannya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi tanah leluhurnya karena ia mendapatkan kabar bahwa ia akan mendapatkan warisan. Akhirnya ia bersama dengan sahabatnya yang bernama Dini yang diperankan oleh Marisa Anita berkunjung ke tanah leluhurnya ini. Sesampai di sana ia mendapatkan sambutan yang tidak baik oleh warga yang ada di tanah leluhurnya nih. Dan ia merasa bahwa sepertinya warganya ini ingin membunuhnya. Dan di film ini Maya bersama dengan Dini berusaha untuk bertahan hidup dari upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat tanah leluhurnya. Untuk trailernya mungkin bisa Zofilia lihat di sini ya. Gue nyesel banget ngajak lo bisnis. Karena tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Orang tua itu gak terlalu penting. Kamu kesalahan yang harus aku hapus. Nah Zofilia, di urutan pertama ada film Pengabdi Setan. Film arahan sutradara Joko Anwar ini merupakan film yang di-remake dari tahun 80-an dengan judul yang sama. Film yang dirilis pada 2017 lalu ini mengisahkan tentang Rini, bapak, ibu beserta ketiga adiknya ini terpaksa berpindah ke rumah ibu. Nah, rumah sebelumnya yang mereka tempati ini terpaksa juga dijual untuk biaya pengobatan si ibu yang sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya apa. Nah, setelah ibunya ini meninggal, mereka tinggal di rumah ibu ini. Mereka mendapatkan kejadian misterius dengan timbulnya sosok hantu perempuan yang menyerupai si ibu ini. Nah, setelah diketahui bahwa sebenarnya keluarga ini memiliki perjanjian dengan iblis sebelumnya. Nah, film ini menjadi salah satu film terlaris yang meraih 4,2 juta penonton. Nah, untuk selengkapnya Zofilia bisa lihat trailernya nih di sini. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu!
Nah, Zofilia, itu dia tadi 5 rekomendasi film horor Indonesia yang udah aku sampaikan. Nah, selanjutnya aku akan memberikan fakta-fakta menarik soal film Pengabdi Setan. Nah, di fakta menarik pertama adalah film ini merupakan remake dari film tahun 1980-an. Nah, film yang digarap oleh Joko Anwar ini merupakan film yang diambil sebelumnya dengan judul yang sama di tahun 1980-an. Jadi Joko Anwar ini sangat antusias, sangat senang dengan film yang dirilis pada 1980 lalu. Dan film ini memiliki kesamaan ya, karena dari dua film ini juga menceritakan tentang mengisahkan tentang ibunya yang sakit, kemudian ibunya ini muncul kembali dengan sosok hantu perempuan. Nah, Zofilia, fakta menarik kedua adalah meski menyeramkan, sosok ibu dijadikan meme. Nah, seperti yang diketahui nih, setelah penayangan dari film Pengabdi Setan pada 2017 lalu, banyak orang yang membuat karakter sosok ibu menjadi karakter yang lucu. Jadi mereka membuat karakter ibu yang menyeramkan dengan berpakaian putih, kemudian ekspresi yang menyeramkan malah dibuat menjadi meme. Sehingga hal ini menjadi bahan lucu-lucuan nih di internet. Nah, fakta menarik ketiga adalah film Pengabdi Setan mendapatkan pujian dari sutradara film Doctor Strange. Nah, seperti yang diketahui nih, sutradara film Doctor Strange yaitu Scott Derrickson memberikan pujian kepada film Pengabdi Setan ini yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan film Satan's Slave. Karena film ini sangat memberikan pesan kepada penonton bagaimana sosok ibu yang menyeramkan dan kejadian-kejadian yang mengerikan dalam film ini. Fakta menarik keempat, film ini menjadi film terseram versi Popcorn Fright Film Festival. Nah, seperti yang diketahui nih, setelah perilisannya pada tahun 2017 silam, film Pengabdi Setan mendapatkan ataupun dinobatkan sebagai film terseram versi Popcorn Fright Film Festival yang digelar pada 2018 lalu di Florida. Nah, atmosfer yang dibuat oleh Joko Anwar pada film ini benar-benar membuat kita ketakutan nih setelah menonton film Pengabdi Setan. Nah, wajar saja warga Amerika pun juga merasa ketakutan nih dengan apa yang sudah dibuat oleh Joko Anwar pada film Pengabdi Setan ini. Nah, fakta menarik terakhir nih Zofilia adalah film Pengabdi Setan dijanjikan akan ada sequelnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh produsernya pada tahun 2018 lalu di dalam wawancara, ia sempat menyampaikan bahwa film Pengabdi Setan akan ada sequelnya nih. Nah, pastinya Zofilia yang suka sama film Pengabdi Setan bakal nungguin nih kira-kira sequelnya seperti apa ya. Oke Zofilia, itu dia tadi rekomendasi film horor Indonesia yang sudah aku kasih nih sama Zofilia dan juga fakta menarik soal film Pengabdi Setan. Nah, kira-kira kita bakal ngebahas film apa lagi ya? Tulis di kolom komentar nih Zofilia. Saksikan terus Zofil, Zona Film hanya di YouTube Siska TV Official. Sampai jumpa!